Assalamualaikum. Oke, apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah. Ada senang semua dan ceria semua ya hari ini? Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, agar pembelajaran kita lengkap dan ilmu yang diperoleh itu bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu salah satu boleh pimpin doa, Bibri, silakan. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Absen dulu ya. Apa pertama ya? Bukan absen kita. Untuk kehadiran hari ini Ahmad sakit. Siapa lagi? Bima ngapain? Bima sakit. Ada 2 orang rumah kita yang sakit hari ini ya. Oke. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang izin berhalangan hadir hari ini mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya sehingga bisa bergabung sama kita kembali. Hari ini kita belajar tentang status Islam. Tentang diagram apa saja nih yang sudah pernah kalian pelajari di SMP? Diagram apa saja yang sudah pernah kalian pelajari di SMP? Ya, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram tabel yang berupa data tunggal. Oke, baik, luar biasa sekali. Kita pegang apa? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan sumber belajar atau pemanfaatan TIK. Dalam pembelajaran kita memanfaatkan sumber belajar dari buku Kemdikbud, kemudian dari rumah belajar, kemudian pemanfaatan PMM sebagai materi pembelajaran kita atau referensi materi pembelajaran kita. Kemudian untuk berdiferensiasi itu sendiri adalah memberikan keleluasaan sesuai dengan minat dan kemampuan siswanya masing-masing. Sampai 10 menit di awal silakan kerjakan asesmen awal mengenai penyajian data. Apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Coba diperhatikan video Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengungkapkan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2000. Kira-kira dari video 1 menit yang kamu lihat tadi, apa nih yang dapat kamu peroleh informasi dari sana? Ayo, 1 orang boleh. Silakan. Ya, silakan Nia. Suaranya biar aku bisa sedikit apa? Data jumlah penduduk Indonesia. Nah, apa lagi yang lain? Boleh. Tampilan video tadi adalah menampilkan tentang data penduduk yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira apa kaitan data jumlah penduduk itu dengan kebijakan pemerintah? Sensus penduduk pada tahun berapa yang jumlahnya meningkat? 2002. Dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, media yang dipilih sendiri, murid dapat memahami konsep penyajian data dalam statistik melalui sumber ajar buku, Kemdikbud, rumah belajar, kemudian sumber belajar dari PMM atau referensi belajar dan PMM. Kemudian juga mampu menyajikan dan menyelesaikan
secara visual dengan cara yang kreatif melalui penggunaan Canva. Nah, penggunaan Canva melalui handphone untuk menciptakan visualisasi data yang menarik. Jadi, kita di sini menggunakan model pembelajaran problem-based learning, pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi penerapan pembelajaran TIK yang memanfaatkan sumber belajar dari buku Kemdikbud, kemudian dari pembelajaran. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data ke dalam berbagai bentuk. Jadi nanti silahkan kamu menyesuaikan dengan kemampuan kamu masing-masing atau kemampuan kelompoknya masing-masing untuk memilih data ini ke mana mensajikan. Jadi kita punya masalah di sini, kegiatan kita adalah orientasi pada mata kontekstual. Di SMA 5 ini guru olahraga sedang mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa untuk keperluan evaluasi dan perencanaan program kesehatan dan kebugaran. Nah, data yang terkumpul itu akan dianalisis untuk memahami distribusi tinggi badan di antara siswa serta untuk merancang program latihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Nah, di sini ada 30 data tinggi badan yang sudah terkumpul. Agar lebih mudah membacanya, nanti silahkan kamu sajikan dulu ke dalam bentuk tabel dan silahkan representasikan ke dalam bentuk grafik. Nah, masing-masing boleh memilih nanti. Ada yang diagram batang, ada boleh menyajikan ke histogram dalam bentuk poligon, ogif, dan diagram lingkaran. Jadi nanti silahkan berkelompok. Sumber belajar yang kita gunakan nanti silakan gunakan buku Kemdikbud yang ada di akun belajar ID-nya masing-masing. Ya, ada silakan untuk kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi mengerjakan masalah di untuk membuka katalog yang ada di buku Kemdikbud. Silakan ketikkan buku Kemdikbud. Sudah? Oke, silakan pilih. Kemudian di sini silakan cari bukunya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ini pun nanti Instagram sendiri menjadi sebuah yang digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi data. Nah, Instagram memiliki perbedaan dengan batang yang pertama, Instagram batang-batang ini nempel dia. Tapi kalau dia belum batang itu berpisah-pisah. Kalau Instagram sendiri batangnya itu hanya bisa untuk 2 angka. Kalau dia belum batang, angkanya cuma bisa 1. Nah, di sini kita pakai yang di bawah. Ini frekuensinya. Nah, untuk frekuensi tepi bawah dimulai dari buat poligon. Gimana sih cara buat poligon? Nah, yang pertama kita harus membuat tabel distribusi frekuensi. Di sebelah kiri ini nilai, terus di sebelah kanannya ada frekuensi. Nah, untuk menentukan poligon itu adalah titik tengah. Jadi caranya nilai yang ada di distribusi frekuensi ini ditambah, kemudian dibagi 2. Terus hasilnya kita letakkan di bagian bawah nilai ini. Untuk frekuensinya ini menyesuaikan dengan data tabel distribusi frekuensi. Oke? Kita kan bikin yang diagram batang. Untuk menentukan diagram batang itu kita cari dulu interval sama frekuensi. Untuk menentukan interval kita cari jangkauan sama banyaknya kelas. Untuk mencari jangkauan itu kita cari angka maksimal sama angka minimal. Berarti Ya, kita buatkan ke dalam bentuk lingkaran. Terus untuk presentasinya bagaimana? Kita dapatkan dari frekuensi relatif. Dapatkan dari pegangannya ke sini biar frekuensi satu frekuensi kamu. Ayo.
Oke, jangan lari nampak ngapus. Kosongkan dulu, ulang lagi. Pemanfaatan sumber belajar yang sudah digunakan dapat semaksimal mungkin. Kemudian saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Nah, kira-kira nih dari beberapa kelompok ini kamu boleh silakan. Kira-kira kelompok mana nih yang mau menyajikan duluan? Saya Bu. Ya, silakan kelompok Nia. 3 orang ke depan boleh untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka buat bersama di Canva-nya. Hasil kolaborasi dari kelompok 2 dituangkan ke dalam bentuk presentasi yang menarik di depan. Silakan teman-teman yang lain memperhatikan terlebih dahulu tentang materi yang akan disajikan oleh kelompok 2. Silakan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang kami beri nama Polisik, artinya poli itu poligon, dan sik itu ada jumlah kami yang berenam. Dan sesuai dengan namanya, kami akan membuat poligon dari data yang sudah ada di sini. Nah, ini teman-teman, selanjutnya kan ini adalah materi yang nantinya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nia sebagai pemateri. Nah, selebihnya saya silakan kepada Nia. Baiklah teman-teman, ini adalah soal yang akan kami kerjakan, di mana di dalam soal ini terdapat 30 angka yang akan kita buat menjadi bentuk tabel yang berbentuk poligon. Nah, di sini ada pertanyaannya, yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi dan juga poligon. Nah, untuk jawabannya, yang pertama kita menggunakan rumus J sama dengan X max dikurang X min, yaitu nilai tertingginya yang ada di dalam soal sebelumnya itu 183 dan nilai terkecilnya yaitu 163 dikurang 161 menjadi 22. Kemudian kita masukkan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan menghasilkan jumlah yaitu 6. Kemudian intervalnya J per K, J-nya yaitu 22 dibagi K-nya 6 menghasilkan nilai 3,6 dan kita bulatkan menjadi 4. Dan ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi di mana nilai kelas pertama yaitu 161 sampai 164, kelas kedua 165 sampai 168, kelas ketiga 169 sampai 172, kelas keempat 173 sampai 176, kelas kelima 177 sampai 180, dan kelas yang terakhir yaitu 181 sampai 184. Di kelas pertama itu ada frekuensinya 2, di kelas kedua frekuensinya 6, di kelas ketiga frekuensinya 6, dan di kelas keempat frekuensinya 10 sampai seterusnya berjumlah 30. Selanjutnya kita buat poligon. Apa sih poligon itu? Poligon merupakan garis titik tengah yang kita ambil pada batas histogram. Nah, tadi kan sudah ada di bagian kelas pertama yaitu 161 sampai 164. Itu kita jumlahkan lalu kita bagi 2 dan menghasilkan nilai 162,5. Kita masukkan ke dalam nilai di bawah sini. Kemudian frekuensinya 2. Selanjutnya yang kedua, kelas kedua yaitu 166,5 dengan jumlah frekuensinya 6. Selanjutnya kelas ketiga 170
dengan frekuensinya 6, terus 174,5 frekuensinya 10, 178,5 frekuensinya 4, dan 183,5 frekuensinya 2. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu adalah materi membuat tabel distribusi frekuensi dan juga poligon. Mungkin selebihnya kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Putri Sulaiman. Saya ingin bertanya pertama vertikal dan horizontal. Nah, untuk yang vertikalnya selain nilai, apa saja yang bisa digunakan untuk membuat poligon selain nilai? Oke, silakan dijawab oleh kelompok polis. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari kita, yaitu selain nilai apa lagi sih yang bisa untuk digunakan membuat poligon? Betul kan ketika Mak baca, maka akan kami jawab dengan pemateri, yaitu silakan. Terima kasih Cika karena sudah memberi pertanyaan. Tadi pertanyaannya tentang nilai ini atau ini? Jadi kenapa saya memasukkan nilai di tengah? Karena kita akan membuat poligon. Beda poligon dengan histogram. Kalau histogram kan kemarin ibu sudah menjelaskan kita bisa pakai kelas, bisa pakai maksudnya rentang kelasnya. Sedangkan kalau poligon itu harus di tengah. Jadi caranya itu kelas pertama tadi kan 161 ditambah sama 164 terus dibagi 2, hasilnya 162,5. Oke, bagaimana Cika? Apakah sudah bisa dipahami? Nah, jadi untuk membuat poligon itu kita akan menjumlahkan dua nilai ini, 161 ditambah 164 dibagi 2 sama dengan 162,5. Nah, karena poligon itu adalah titik tengah dari histogram, maka pada sumbu X-nya itu nilai yang kita masukkan adalah titik tengahnya 162,5. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Kita berikan aplaus untuk dari kelompok. Apa nama kelompoknya? Deristo. Apa namanya? Deristo. Ya, silakan kelompok Deristo maju ke depan. Mempresentasikan hasil tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Deristo Group sesuai dengan materi yang akan disampaikan yaitu tentang histogram.
2, 164,5 frekuensinya adalah 6, 168,5 frekuensinya adalah 6, 172,5 frekuensinya adalah 10, 176,5 frekuensinya adalah 4, dan frekuensi yang terakhir yaitu 144,5 adalah 2. Jadi kesimpulan berdasarkan materi tadi ialah memahami tabel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa bahannya itu harus lengket gitu kan? Tidak seperti diagram pada biasanya kan bahan itu ada jaraknya. Ini kok lengket. Oke, baik ya. Jadi pada nanti karena pertanyaan yang biasanya pertanyaannya adalah kenapa histogram datanya berdempet? Padahal biasanya kita lihat kayak ada kayak stasiunnya gitu kan Bu, dan dempet. Jadi di sini dempet karena yang pertama ini adalah histogram. Histogram sendiri memiliki Oke teman-teman, jadi kita sudah dapat pertanyaan dari untuk penyajian data, yaitu ada 30 data. Nah, jadi coba anak ibu apa yang bisa kita simpulkan nih untuk pelajaran kita hari ini untuk histogram. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari histogram? Kita membuat histogram dengan menggunakan tepi bawah kelas. Poligon kita bisa menggunakan titik tengah kelas. Kalau ogi kita bisa menggunakan frekuensi kumulatif dan tepi bawah kelas. Nah, apakah ada yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Dapat? Ya, silakan. Oke. Kita sekarang melakukan pembelajaran berdiferensi berbasis TIK. Perasaan saya hari ini sangatlah senang karena pembelajaran menggunakan media yang menarik. Materi yang disampaikan teman-teman sangatlah detail. Jadi saya mudah memahami materi tersebut. Selain itu, saya juga belajar menggunakan aplikasi Canva, di mana aplikasi Canva ini sangat membantu saya dalam membuat PPT menjadi lebih menarik untuk dibaca. Media belajar hari ini sangat seru karena media yang digunakan tidak monoton, sehingga saya jadi lebih semangat untuk belajar matematika. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang mengajarkan kita matematika pada hari ini. Makasih ya Bu. Oke, terima kasih juga. Kita berikan aplaus untuk Dava. Oke, baik. Tadi sudah ada direfleksi oleh salah satu kelompok dari Dava. Nah, kira-kira ada nih kelompok lain yang ingin merefleksi pembelajaran kita hari ini. Kelompok mana yang ingin? Ya, oke, silakan Cika. Menurut saya ini hal yang cukup baru. Awalnya saya pikir pembelajaran kali ini akan membosankan dan terasa biasa saja. Tetapi setelah saya menikmati pelajaran ini, setelah tidak lama ternyata ini cukup menarik, dan karena kita menggunakan Canva dan media belajar lainnya untuk sumbernya dari buku Kemdikbud, PMM dan lain-lain, ternyata ini sangat menyenangkan bagi saya. Saya sangat menyukai pembelajaran kali ini, dan yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Desi karena telah memberikan kami sebuah pengalaman yang baru. Oke, luar biasa sekali ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini ternyata anak-anak ibu semua telah menikmati pembelajaran hari ini dengan sangat menyenangkan dan menarik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan belajar yang sesuai dengan kemampuan, kemudian menggunakan sumber ajar digital dari buku Kemdikbud, dari rumah belajar, kemudian referensi pembelajaran dari video yang ada di PMM. Nah, jadi hari ini kita
belajar dan kita akan mengadakan evaluasi atau quizzes. Sudah Ibu share linknya pada grup kita, silahkan dikerjakan. 10 menit terakhir kita adakan evaluasi berupa pemanfaatan quizzes untuk asesmen kita yang terakhir. Oke? Oke, sudah selesai? Sudah dikirim? Oke, ya alhamdulillah. Hari ini kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran kita dengan baik. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan bersama-sama doa penutup pembelajaran.